Halo semuanya, jumpa lagi bareng saya Aryan Surya. Apa kabar ya teman-teman? Semoga semua yang mendengarkan suara saya kali ini mendapatkan berkah dari Tuhan dan sedang dalam kondisi yang terbaiknya. Amin. Di audio kali ini teman-teman, izinkan saya untuk memberikan semacam tips seperti biasa yang insya Allah bisa membuat kehidupan teman-teman saya, kamu di luar sana yang mendengarkan suara saya kali ini menjadi lebih baik, menjadi lebih bahagia, dan menjadi lebih damai pastinya. Amin. Audio kali ini saya akan membahas bagaimana cara saya secara pribadi bisa memaafkan orang yang mungkin sangat amat menyakitkan hati saya, atau dengan bahasa sederhananya saya akan mengajarkan melalui audio ini teman-teman, bagaimananya cara agar kita semua bisa memaafkan orang yang pernah bersalah kepada kita dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan semudah-mudahnya. Teman-teman, dalam hidup ini kita memang tidak bisa memungkiri ada saja orang-orang yang memang selalu memberikan kita hal-hal yang membuat kita sakit hati. Baik mungkin hal itu disebabkan oleh perbuatan mereka yang disengaja, atau bahkan yang lebih sering justru oleh perbuatan mereka yang tidak disengaja. Dan menurut saya hal itu sangat lumrah terjadi teman-teman, karena kita hidup di tengah-tengah kehidupan yang memang kita sendiri pun tidak pernah bisa mengatur 100% apa yang mau kita dapatkan dan apa yang tidak mau kita dapatkan. Betul? Nah, seandainya teman-teman, bagaimana caranya kalau seandainya di sekitar kita mendapati hal yang membuat kita sakit hati? Bagaimana caranya agar kita bisa memaafkan mereka? Saya punya beberapa hal yang mungkin bisa teman-teman lakukan saat ini juga. Hal itu sebenarnya caranya adalah cara yang paling sederhana. Oke, begini teman-teman. Saya minta teman-teman untuk memikirkan satu orang, siapapun mereka, siapapun dia, yang sampai detik ini mungkin teman-teman masih belum bisa memaafkan mereka karena perbuatan mereka kepada kamu. Pikirkan wajah mereka, pikirkan nama mereka, dan pikirkan juga kesalahan yang telah mereka perbuat kepada kamu. Setelah kamu memikirkan nama, bentuk wajah mereka, dan kesalahan yang telah mereka perbuat kepada kamu akan kembali merasakan rasa sakit yang pernah mungkin mereka lakukan kepada kamu sampai detik ini. Dan saya yakin, kalau teman-teman memikirkan dia, memikirkan mereka, berarti sebenarnya luka yang mereka hasilkan buat kamu, teman-teman, itu belum 100% sembuh. Mau teman-teman mengakui atau enggak, luka itu masih ada di hati teman-teman. Nah, setelah teman-teman memikirkan wajah mereka, nama mereka, dan perilaku mereka yang sangat menyakitkan hati dari teman-teman semua gitu ya, saya meminta teman-teman untuk melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kalau seandainya teman-teman ingin memaafkan orang, teman-teman bisa memaafkan mereka itu bukan dengan cara sugesti, bukan dengan cara mengatakan mereka baik, mereka baik, mereka baik, dia baik, dia baik, dia baik. Bukan. Kalau seandainya kita cuma mengatakan dia baik, dia baik, dia baik, itu tidak akan memberikan efek. Kenapa? Karena kalau kita mau memaafkan orang, itu berhubungan dengan keyakinan, dan keyakinan itu bisa kuat kalau didukung oleh bukti yang benar. Titik. Saya akan memberikan bukti-bukti teman-teman bahwa orang yang paling menyakitkan teman-teman tadi sebenarnya adalah orang-orang yang sama seperti kamu, saya, dan orang-orang lain di sekitar teman-teman yang baik. Begini. Yang pertama, saya mohon teman-teman untuk memikirkan orang yang jahat tadi. Kemudian teman-teman memikirkan bagaimana latar belakang kehidupan mereka sehari-hari. Kalau mereka seandainya, atau kalau dia orang yang menyakitkan kamu adalah orang terdekat kamu pasti tahu bagaimana mereka hidup sehari-hari. Bagaimana latar belakang mereka. Apakah mereka dilahirkan di keluarga yang baik? Apakah dia dilahirkan di keluarga yang jahat? Atau mungkin lihat dari kesehatannya. Apakah mereka atau dia punya kesehatan yang sejarahnya buruk? Apakah mereka mengkonsumsi obat-obatan terus-menerus misalnya? Atau mungkin teman-teman juga ingat-ingat, orang yang menyakitkan hati kamu itu pernah nggak mungkin berkeluh kesah sama kamu atas masalah hidup mereka sendiri yang mereka sendiri pun nggak tahu harus bagaimana.
Kalau seandainya teman sudah bisa memikirkan bagaimana latar belakang hidup dia, sekarang saya minta temukan alasan dari latar belakang hidup dia yang berhubungan dengan kemungkinan dia melakukan perbuatan yang menyakitkan bagi kamu itu tadi. Contoh, misalnya saya sedang tidak enak hati sama teman saya. Saya tahu perbuatan dia itu salah kepada saya. Lantas saya melihat latar belakang hidup dari teman saya tersebut. Oh, setelah saya melihat latar belakang hidup dia, saya temukan bahwa dia sedang mengalami masalah-masalah besar dalam hidupnya yang membuat dia memiliki kemungkinan besar melakukan hal-hal yang salah, termasuk kepada saya. Hal-hal buruk yang dilakukan teman-teman saya, yang dilakukan oleh dia, oleh teman saya adalah begini. Teman saya tersebut sebenarnya masih muda. Dia berusia sekitar 20-an tahun sama seperti saya. Tetapi sayangnya dia sudah terdiagnosa penyakit liver yang mengharuskan dia untuk mengkonsumsi obat setiap bulan, setiap tahun, selama bertahun-tahun, entah sampai berapa lama lagi. Dan teman saya ini berada dalam lingkungan sosial ekonomi yang kurang bisa dibilang mapan, di mana teman saya ini juga ternyata adalah anak paling tua dalam keluarga. Lihat, dengan memahami latar belakang, saya sudah menemukan 3 poin teman-teman yang bisa membuat saya memberikan bukti kuat kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu. Kalau seandainya saya di posisi dia, rajin mengkonsumsi obat-obatan kimia, kemudian saya juga tidak tahu harus berhentinya sampai kapan minum obat, sementara saya berada di lingkungan keluarga yang mungkin tidak kaya atau belum kaya, dan saya juga anak tertua di keluarga tersebut di mana saya akan memikul tanggung jawab yang besar, itu semua akan membuat saya menjadi stres. Dan kalau saya stres, saya tidak bisa mengontrol perbuatan saya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dengan begitu saya punya alasan kuat bahwa teman saya melakukan hal itu kepada saya karena dia memiliki nasib yang lebih sial daripada saya. Selesai. Apakah teman-teman bisa berpikir seperti saya seperti itu? Coba lihat latar belakang orang yang menyakitkan kamu. Apakah ada beberapa hal yang bisa membuat kamu bertoleransi bahwa dia melakukan hal itu karena mungkin memang dia punya kesialan yang lebih sial daripada kamu? Pikirkan itu baik-baik. Kalau seandainya di tahap pertama ini teman-teman sudah bisa memaafkan, saya ucapkan alhamdulillah, selamat. Tapi kalau belum, tenang. Ada level 2 yang bisa membuat kamu bisa lebih ringan di dalam memaafkan dia. Yang kedua, saya mohon agar kamu mengingat kebaikan yang unik yang pernah dia lakukan sama kamu. Kalau ada orang mengatakan bahwa saya punya orang yang tidak pernah melakukan perbuatan baik sama saya, itu omong kosong. Semenyakit-nyakitkan orang kepada kamu, sejahat-jahatnya orang sama kamu, pasti dia pernah melakukan 1 atau 2 perbuatan baik yang membuat kamu bahagia dalam hidup kamu. Nah, sekarang saya mohon, pikirkan kebaikan apa yang secara unik yang pernah dia lakukan sama kamu selama kamu mengenal dia. 1 aja, ingat itu baik-baik. Bukankah itu perasaan yang membahagiakan? Bukankah itu salah satu bukti bahwa sejahat-jahatnya dia, ternyata dia juga ada peran yang membahagiakan buat kamu? Apakah sekarang kamu dadanya sudah mulai ringan? Sudah mulai lebih plong? Alhamdulillah. Tapi seandainya belum pun, saya masih punya cara terakhir yang insya Allah bisa membuat teman-teman jadi plong, dan ini adalah jurus pamungkas yang paling efektif. Yang ketiga adalah saya mohon, bandingkan orang yang paling menyakitkan bagi kamu saat ini dengan orang lain yang sejenis. Contoh, misalnya orang lain itu yang menyakitkan kamu adalah teman kamu. Sekarang bandingkan teman kamu yang menyakitkan kamu tadi dengan sahabat-sahabat kamu yang pernah kamu miliki di luar sana yang perilakunya lebih buruk daripada dia. Misalnya saya punya sahabat namanya si D, yang dia menyakitkan saya. Saya akan membandingkan si D dengan teman-teman yang pernah saya miliki dalam hidup saya yang lebih jahat, lebih buruk, dan lebih kejam daripada dia. Bandingkan. Sudah ketemu pembandingnya? Sekarang saya tanya, antara teman kamu atau orang yang menyakitkan kamu tadi dengan orang yang lebih buruk, lebih baik mana?
ternyata lebih baik orang yang menyakitkan kamu tadi. Dengan bukti-bukti seperti ini, bukankah sebenarnya kamu menyadari bahwa dendam, emosi, dan rasa benci itu sebenarnya hanyalah sebuah ilusi belaka? Bukankah kamu dengan cara-cara saya seperti barusan yang saya ajarkan kepada kamu ini, kamu semakin menyadari bahwa sebenarnya orang yang paling menyakiti kamu pun sebenarnya adalah orang yang baik, orang yang sama seperti kamu, hanya sayangnya mereka bernasib lebih sial daripada kamu. Sekarang saya tanya kepada kamu, apakah kamu sekarang jauh lebih mudah di dalam memaafkan orang yang menyakitkan hati kamu tersebut? Saya berani yakin bahwa kamu sudah bisa memaafkan dia, karena kamu bernasib lebih baik, lebih terpuji, dan lebih bahagia daripada orang tersebut. Ambil nafas yang dalam, dan katakan, saya bahagia, karena saya bisa memaafkan. Saya Aryan Surya, teman-teman. Salam sukses semuanya, sebarkan cinta kasih, dan keep spirit. Goodbye.